قال عثمان بن عفان إني وجدت حلاوة العبادة في 4 أشياء. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, saya menemukan nikmatnya beribadah di dalam 4 hal. Awwaluha fi ada'i faraidillah. Yang pertama, pada saat melakukan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Utsman nikmat ketika melaksanakan ibadah sholat, nikmat ketika berpuasa, nikmat qiraatul Quran, ibadah-ibadah semuanya yang wajib, yang fardu. Ketika kita melakukan ibadah, itu ada sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat nikmat, qiraatul Quran itu nikmat. Hadir di majelis ta'lim, berkumpul dengan orang-orang saleh, nikmat. Semua ibadah itu adalah nikmat. Tapi kenapa kita tidak merasakan nikmatnya ibadah? Bukan ibadahnya yang enggak nikmat, tapi kitanya yang sedang sakit. Makanan seenak apapun makanannya, kalau kita lagi sariawan, maka makanan itu tidak akan nikmat. Sama, ibadah itu tidak akan nikmat kalau kita sedang sakit. Apa penyakit kita? Penyakit kita karena kita sedang dikuasai oleh hawa nafsu yang membuat gak nikmat, karena kita tidak istiqomah melakukan ibadah. Yang membuat nikmat beribadah itu adalah kita istiqomah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 2, fijatina bimaharimillah. Pada saat menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan yang halal itu nikmat, ada keberkahan di dalamnya. Man akalal halal saffat fikratuhu. Siapa orang yang makan makanan yang halal, maka akan jernih pikirannya, ucapannya akan baik, tingkah lakunya akan baik. Orang yang sering makan makanan yang halal, yang haram walaupun sedikit, maka pasti kehidupannya tidak akan baik, pasti hidupnya tidak akan berkah. Kalau dalam keluarga ada sedikit makanan yang halal, akan berdampak kepada anak dan keturunannya, bahkan kepada hartanya. Jika dalam berbisnis ada modal yang haram, menggunakan dari barang yang riba, maka usaha yang ia jalankan di kemudian hari pasti akan hancur, pasti akan rugi, gak berkah. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghapus riba, Allah akan memporak-porandakan usaha yang dihasilkan, yang modalnya dengan menggunakan barang riba. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalam sedekah. Yang nomor 3, wal amru bil ma'ruf. Selalu memerintah pada perbuatan kebaikan kepada orang lain, menyuruh dan memerintah kepada orang lain untuk melakukan amal kebaikan, memerintah keluarganya untuk berbuat baik, memerintah keluarga untuk melaksanakan sholat. Karena setiap kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan, maka
maka di situ adalah ridhonya Allah, ada ridhonya Allah. Jangan remehkan kebaikan, lakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan dapat mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kehidupan kita akan menjadi berkah. Dan yang keempat, yang terakhir, nikmatnya ibadah itu ada fin nahyi anil munkar, ketika kita melarang untuk berbuat kemungkaran, melarang orang lain untuk berbuat kemaksiatan, mencegah orang lain untuk tidak berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam perbuatan maksiat, sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan, itu ada murkanya Allah. Wan nahyu anil munkar wal itqa bin ghadabillah. Kalau kita diam terhadap kemungkaran yang dilakukan orang lain, maka diamnya kita sama seperti orang melakukan perbuatan maksiat. Maka ketika kita melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, siapa orang yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya kekuasaan, rubahlah dengan kekuasaan, dengan kemampuan kita. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, falyughayyir bilisani, maka tegurlah dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa ditegur dengan menggunakan kata-kata yang baik, fabiqalbi fa innu ad'aful iman, maka kita harus ingkar dalam hati. Jika tidak mau dinasihati, kita harus ingkar dalam hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, itulah tadi, semoga apa yang kita sampaikan memberikan ilmu manfaat dan barokah. Wallahu a'lam.